Selamat siang sahabat Wika, berjumpa lagi dengan saya Dr. Vidya, dokter umum dari Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya. Siang hari ini kita bertujuan untuk membahas seputar tentang kesehatan jiwa. Lebih tepatnya tema kita itu dibalik pikiran bunuh diri, salah satu dari tanda depresi berat. Nah, siang hari ini saya ditemani oleh Dr. Yunia Setiawati, konsultan psikiatri khususnya untuk anak. Jadi Dr. Yunia ini spesialis kesehatan jiwa, konsultan anak. Selamat siang dokter. Selamat siang Dokter Vidya, selamat siang semuanya. Ya, untuk sahabat Mika yang penasaran dengan tema kita hari ini, kan kita lagi pandemi ya. Biasanya orang-orang tuh semakin lama kok ngerasa gara-gara kita harus di rumah aja, harus work from home, nggak bisa jalan-jalan gitu. Jadi kayak, lama-lama depresi nih, lama-lama stres gitu. Nah, kebetulan nih di samping saya ada pakarnya untuk menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Kita bisa konsultasi. Jadi kalau mau tanya seputar tema kita hari ini, mari langsung aja ke komen di live Facebook kita dan IG kita, khususnya di Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya. Oke. Hari ini ya dok ya, ternyata itu bertepatan dengan World Suicide Prevention Day, yaitu 10 September 2020. Di dunia ya, jadi semua di dunia ini memperingati ini percobaan bunuh diri gitu ya. Berarti memang semakin lama semakin banyak ya dok jumlah bunuh diri di dunia ini? Memang angka bunuh diri kan semakin lama semakin meningkat ya, seperti diramalkan sebelumnya kan, tahun 2020 nih depresi menduduki peringkat keempat di dunia. Nah sekarang diperparah dengan kondisi pandemi, di mana kita ini yang biasanya bisa jalan-jalan, ya bisa bekerja dengan bebas, sekarang kita terisolasi satu dengan yang lain, ya. Kita tidak bisa untuk berjabat tangan, bergembira bersama teman-teman itu kita tidak bisa. Nah itu kita harus menyesuaikan diri supaya kita tidak terpapar dengan namanya virus corona. Apalagi virus corona sekarang kan sudah aplikasi ya. Dan angka kejadiannya ini akhir-akhir ini di Surabaya kan tinggi sampai mencapai 200.000. Nah itu harus kita sebagai ini ya lini pertama kesehatan mensosialisasikan bagaimana supaya kita tidak terpapar dengan virus corona dan memiliki jiwa yang sehat. Jadi kita tidak depresi begitu ya. Nah, dokter bilang kita harus punya jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu sebenarnya apa sih dok? Iya, jiwa yang sehat itu bukan ini ya. Biasanya kalau kita kan mengutamakan kesehatan badan nih, wah kalau ke dokter ya ke dokter badannya, jiwa itu nggak diperhatikan. Tapi padahal jiwa dan badan itu adalah satu kesatuan kan ya. Kalau jiwanya tidak sehat gimana badan kita akan sehat, begitu ya. Nah jiwa yang sehat itu bagaimana? Yang penuh kasih sayang ya. Kita bisa menerima satu sama lain, bebas dari stres. Kita bisa menerima keterbatasan kita, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, enaknya ya orang itu beruntung, tidak seperti aku, begitu ya. Terus yang terakhir kita harus bebas konflik dalam diri kita sendiri. Nah, setelah kita bebas dari konflik dengan diri sendiri, maka kita bisa memandang dunia itu dengan lebih luas, begitu ya. Iya. Kita akan lebih happy, begitu. Benar dong. Nah, kita sudah bahas tentang kesehatan jiwa. Terus kenapa orang tuh bisa dibilang sedang mengalami gangguan jiwa ya dok ya? Maksudnya ada faktor apa aja yang bisa mempengaruhi orang-orang tersebut sampai kok jiwanya nih ngerasa kayak kok saya kayaknya nih kurang perhatian, kok kayaknya saya nih kurang happy, kayaknya kok saya nih bawaannya sedih, murung gitu. Itu gimana ya dok? Nah, ciri-cirinya? Kondisi jadi gangguan kejiwaan itu memang ada ini ya kesenjangan antara tuntutan dan kenyataannya, begitu ya. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan bisa dari internal. Internal itu dari diri kita sendiri atau dari luar. Internal itu dipengaruhi oleh faktor genetik, di mana genetik nanti berinteraksi dengan pola asuh dan lingkungan. Jadi faktor internal dan eksternal itu saling berpengaruh, ya. Terutama kalau internal itu, misalnya tumbuh kembang anak yang tidak optimal. Jadi kebutuhan dasar anak, tumbuh kembang anak itu sangat memengaruhi sebagai landasan untuk periode berikutnya ya. Perkembangan anak itu tahap demi tahap. Setiap tahap itu ada tugas perkembangan tertentu yang harus diselesaikan.
Dan itu merupakan landasan. Kalau landasan awalnya tidak kokoh, tentu saja perkembangan berikutnya itu akan ini ya tidak bagus. Jadi anak itu rentan terhadap gangguan kesehatan mental tadi. Nah, kalau remaja itu biasanya kita selain dengan orang tua ya, awalnya dengan orang tua kita kan mulai tertarik nih anak-anak kita dengan lawan jenis. Itu orang tua juga harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak, dan yang menginjak remaja itu, oh anak saya ini sekarang ada pendapat sendiri nih, kita harus banyak mendengarkan, menerima. Nah, yang banyak terjadi itu kan, kamu itu sudah nakal, biang onar ya, di rumah selalu troublemaker. Nah, istilah-istilah seperti itu yang mestinya tidak boleh ya, orang tua dihindari. Terus pada orang dewasa, mungkin dalam kondisi pandemi ini ya, yang awalnya kalau pertama tuh kita namanya PSBB ya, itu kan kita terisolasi, terus juga kehilangan pekerjaan, loneliness, itu kecemasan kita akan semakin meningkat. Begitu, itu menyebabkan seperti itu. Nah, kondisi new normal, ini ekonomi ya sudah mulai membaik, boleh bekerja, tapi bekerjanya dari rumah. Belajarnya anak juga dari rumah. Nah, itu menimbulkan stresor dalam diri kita sendiri. Nah, kalau faktor eksternal itu misalnya, nah ini karena kondisi-kondisi tuntutan yang terlalu tinggi, orang tua yang menginginkan anaknya selalu juara kelas, selalu berperilaku seperti kakaknya nih, wah kakakmu tuh pintar, juara terus, ya, dibanding-bandingin gitu, jadi anaknya jadi rendah diri. Kadang dibandingin itu anak teman mama lebih pintar, kok nggak seperti sepupu, gitu ya. Iya. Kok nggak sepupu bisa dapat beasiswa gitu. Bisa 10 bahasa, kamu kok nggak bisa gitu ya, itu nggak nyaman bagi dia. Berarti faktor dari internal, maksudnya dari waktu kecil kita sama orang tua itu benar-benar menentukan nanti kita misalnya jadi kayak apa ya. Sangat menjadi landasan supaya kita bagi bisa periode menghadapi berikutnya. Sosial juga, misalnya kita dasarnya dari orang tua nih mantap, berarti nanti kita ke lingkungan juga lebih mantap ya. Jadi kita kalau menghadapi stresor itu kita kuat gitu ya. Benar. Nah, itu juga ada bisa diterangkan secara ilmu pengetahuan bahwa seseorang yang terpapar stresor ya, bayi yang misalnya kebutuhan, kalau bayi ini sederhana kelihatannya cuma menyusu aja kok, ya biarin aja, itu kalau tidak terpenuhi, nah makan minum itu adalah simbol kasih sayang. Dia nanti nggak bisa membina relasi yang baik dengan teman. Ketika bekerja ya dia tidak bisa deh menjadi pimpinan yang bagus karena dia ingin menjadi senter perhatian. Begitu. Kesehatan jiwa itu penting ya, Dok? Penting. Jadi stresor yang sejak kecil itu akan tertanam di otak. Nah, ketika ada peristiwa yang seperti stresor masa kanak itu mengingatkan dia, maka dia akan sangat riskan untuk gangguan jiwa ya. Seperti topik kita, depresi berat itu nanti kalau dibiarkan bisa menjadi gangguan jiwa berat. Benar. Kalau depresi berat itu memang kondisinya kan 80% nih dari kondisi-kondisi klinis. Lah, kondisi yang lain itu 20%-nya. Banyak juga orang yang ke dokter kok nggak sembuh-sembuh, shopping dokter itu juga karena kejiwaannya itu ya, makanya sering dikonsulkan ke psikiater. Begitu. Nah, saat Mika, kita baru bahas keluarnya aja nih tentang kesehatan jiwa dan gangguan jiwa. Untuk kalian yang masih penasaran apa sih sebenarnya, kenapa sih orang bisa dibilang gangguan jiwa, atau ngerasa kalau saya kayak gini gangguan jiwa nggak ya, itu boleh langsung tanya ke Facebook kita, Facebook Mitra Keluarga Kenjera. Nanti komennya bisa kita langsung konsultasikan ke Dr. Yunias setelah kita bahas lebih dalam ke tema kita, di balik perkiraan bunuh diri, salah satu tanda depresi berat itu apa aja. Oke, untuk 1 jam ke depan ya, jangan sampai kelewatan. Oke, kita bahas lagi ya, Dok ya. Kita sudah bahas kesehatan jiwa, sudah bahas tentang gangguan jiwa. Nah, salah satu bentuk dari gangguan jiwa ini kan ada namanya gangguan mood. Gangguan mood itu kan termasuk depresi tadi, Dok. Suasana perasaan ya, yang kita tidak tahu kan perasaannya Dokter Vidya, perasaannya Audian ini gimana. Kalau kita nggak bertanya, kita nggak berkomunikasi, kita diam, maka orang lain tidak tahu apa yang kita rasakan. Kelihatannya it's okay, tapi kalau Anda nggak mau bicara, nggak mau berbagi, mungkin karena malu ya sejak kecil tadi,
Anak kecil diam aja, enggak usah banyak bertanya begitu ya. Kata seperti itu tuh juga bisa bikin kita ngerasa iya, itu membuat kan dia self image-nya rendah, self esteem-nya rendah. Mau tanya nanti salah nih ya. Bahkan pertanyaan tertulis pun disuruh bertanya, misalnya kayak Dr. Vidya tadi di Instagram, malu nanti pertanyaanku memalukan. Iya, nanti benar. ini ya pertanyaanku tuh sepele begitu ya. Padahal semua pertanyaan adalah bagus. Benar dok. Berarti kalau kita pengen tahu tanda-tanda depresi itu seperti apa dok? Iya, jadi depresi itu kan adalah gangguan suasana perasaan tadi ya yang saya katakan harus ditanyakan. Dan bisa keluar dalam bentuk emosi dan perilaku. Jadi orang itu merasa sedih, susah, tidak berguna, tanpa harapan gitu ya. Dia merasa begini, ada gangguan dalam proses berpikir. Namanya distorsi kognitif. Jadi pola pikirnya mereka sendiri yang salah, bukan kita. Dia merasa orang itu kok tidak ada yang memperhatikan saya ya. Orang itu tidak mau, terutama remaja, tidak mau bergaul dengan saya. Tidak mau menolong saya. Saya selalu ditolak. Kalau dari segi fisik saya ini jelek, pendek misalnya begitu ya. Mata sipit gitu ya. Saya tidak ada kelebihannya. Saya paling jelek seperti itu. Jadi dia selalu memikirkan penolakan itu ya. Jadi ngerasa dirinya jelek gitu ya dok ya? Nggak ada harganya ya, baik dari kepandaian, dari segi fisik ya, dari segi perilaku juga. Nah itu yang bahaya tuh kalau anak-anak nih. Anak-anak itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya, terutama di bawah 7 tahun karena pola pikir belum matang. Ya. Anak dalam kondisi depresi biasanya munculnya dalam rupa emosi dan perilaku, yaitu rewel, ya, sudah disusui, sudah diapakan tetap nangis, sudah digendong diapakan tetap nangis, ya, terus mudah sakit, terus kalau anak usia sekolah bolos sekolah, nggak mau mama aku nggak mau sekolah, sakit-sakitan, kalau remaja menentang, ya, dikasih tahu, tambah dia sering bergaul dengan teman, sehingga mamanya semakin marah. Terus kemudian dia juga sering membolos, nah juga seperti itu. Kalau pada orang tua mungkin karena loneliness ya, hasilnya sudah menurun. Terus anak-anaknya juga jauh, sekarang dengan kondisi pandemi tidak boleh kan berkunjung, begitu dia kesepian. Nah itu sering ke rumah sakit karena tidak intake-nya kurang, jadi biasanya nggak mau makan, mamaku itu terus sakit, tapi kok nggak sembuh-sembuh begitu ya. Nah itu kita harus beradaptasi nih, bagaimana mengubah pola komunikasi yang awalnya harus ketemu langsung, terus sekarang lewat video call gitu misalnya. Jadi kita perlu terhubung lah satu sama lain sejak masa anak, remaja, dewasa sampai tua. Tapi kadang kalau digabung sama pandemi ya dok, ada beberapa orang tua tuh yang ngerasa kok orang saya jadi nggak sering mampir ke rumah ya. Mungkin beliaunya kurang sadar kalau anaknya ini takut bawa sesuatu ke rumah orang tuanya. Nah video call kadang beberapa orang yang sudah lanjut usia nggak ngerti caranya. Iya betul. Itu jadi salah satu yang bikin sedih waktu yang memperparah itu ini, memang benar. Oke. Di depresi itu sebenarnya bukan hal sepele ya dok ya. Kalau ada orang yang bilang saya hari ini kayaknya sedih loh. Gitu aja kamu kok sedih sih? Ngapain kok dok dipikir sih? Nah itu dok, itu kamu itu selalu begitu loh. Komen-komen seperti itu tuh benar akan memperparah ya. Parah ya dok ya. Sebenarnya kok ada yang sedih tuh harus kita dengarkan. Kenapa sedih? Benar. Karena tiap orang kan beda ya. Coping beda copingnya. Kayak saya mungkin dikatain nggak apa-apa, tapi ada orang lain dikatain langsung tersinggung ya dok ya. Iya. Jadi tergantung kita ini mensikapi ya, misalnya dikatakan, hei kamu jelek, pendek gitu, biarin, aku jelek, pendek tapi imut, walaupun ini tapi saya akan manis gitu ya, jadi dihadapi dengan humor gitu ya. Tapi itu benar juga kembali lagi ke pola asuh waktu kecil ya dok? Iya betul. Kalau orang tuanya bisa bikin kita jadi percaya diri mungkin. Iya. Betul. Berarti emang lingkungan keluarga itu berperan aktif. Sangat berperan ya, karena keluarga itu faktor inti. Tapi selain pola asuh juga ada nih faktor dari anak itu sendiri. Namanya temperamen. Jadi temperamen itu pembawa sifat. Ada anak yang mudah nih, diajak kemana-mana oke,
kondisi pandemi, walaupun ABK ini juga banyak disuruh pakai masker juga mau. Tapi ada yang normal suruh pakai masker nggak mau. Terus kalau nunggu begitu marah-marah, itu anak yang sukar atau anak yang ini temperamennya slow to warm up. Jadi kelihatannya nurut, tapi kalau makan itu dimot terus nggak ditelen-telen ya. Saya waktu kecil dok. Nah itu mungkin juga salah satu ini ya gangguan perkembangan. Nah, itu bisa dikoreksi kalau orang tua sedini mungkin sadar ya, mungkin membawa ke psikiater begitu ya untuk konsultasi. Dalam hal ini kan psikiater itu bukan dokternya orang gila saja soalnya. Benar, jadi pandangan tentang ngapain sih ke dokter psikiater, ke psikiater, ngapain ke dokter nanti gila loh gitu ya. Itu nggak boleh dok ya. Berarti ada namanya apa? Kita bilang apa ya, pandangan buruk tentang kita kalau punya gangguan jiwa tuh nggak boleh lagi di paradigmanya tuh harus dihapuskan ya. Jangan di stigma ya, karena dulu kalau belum berat, belum gangguan jiwa. Padahal kita tuh semua ya pernah kan mengalami gangguan jiwa yang ringan, misalnya cemas. Kan kita mesti cemas kan ya, pernah ya. Terus yang terbanyak nih di klinik yaitu sulit tidur. Nah, itu banyak sekali sulit tidur, terutama remaja dan orang tua. Kalau orang tua kan melatoninnya turun nih, sulit tidur begitu biasanya. Kalau remaja karena dia ini inginnya banyak ya, dan juga banyak terpapar dengan ini gadgetnya itu kan, efek sampingnya juga sulit tidur gitu ya. Asik nih nonton YouTube gitu kan ya. Film Korea misalnya ya. Film Korea benar-benar. Okay. Nah, terus dok, kalau kita bahas lagi kan, ini kita bilang World Suicide Prevention Day gitu kan. Suicide, bunuh diri. Bunuh diri ini katanya kayak hal yang paling buruk yang sampai yang dipilih sama seseorang yang lagi depresi gitu ya. Kenapa orang ya sampai mikir mau bunuh diri gitu? Sebetulnya bunuh diri itu bukan ingin matinya itu loh. Dia itu cry for help, jadi jeritan untuk minta tolong, untuk meredakan kesedihannya, ketegangannya itu ya, rasa kecewanya, rasa tak berdayanya itu. Karena dia tadi kan merasa hopelessness, jadi tidak ada harapan, helplessness, jadi tidak ada yang menolong, begitu ya, merasa sendiri, pikiran menurut dia sih. Nah itu ada 3 sebetulnya yang menyebabkan, disingkatnya tuh ARI ya, jadi ambivalen. Pokoknya dia juga takut sih mau mati itu ya. Jadi antara ya dan tidak gitu ya. Tapi pikirannya tuh rigid, R-nya tuh rigid, kaku. Aku itu tidak ada gunanya. Aku tuh tidak bermanfaat, percuma hidup di dunia ini ya. Nah, yang terakhir yang bahaya menimbulkan impulsivitas. Impulsivitas itu yaitu tindakan yang segera tanpa dipikir. Nah, itulah periode-periode itu yang sangat berbahaya. Dalam 3 menit kan kita miris biasanya ya, kita baca di majalah atau lihat di YouTube, di Instagram, loh artis sangat hebat, kok bisa ya bunuh diri, ganteng, kaya, ya bener kan, ya, nggak jelek seperti kita, gitu. Tapi tiba-tiba kita kok jelek-jelek nih. Kok kabarnya loh bunuh gitu, diri, itu, ya, itu pelajar yang paling hebat, dok, berprestasi, orang tuanya heran, kok bisa ya nak, kamu seperti ini. Nah itu mungkin saat-saat awal tuh kita harus tahu apa yang yang diinginkan anak, atau misalnya kita tahu teman kita kok mulai ya mengurung diri, mulai bicaranya tuh aneh-aneh, itu jangan dianggap enteng. Wes lah nggak apa-apa, gitu aja kok. Iya, itu sering ya dok ya. Iya, maaf ya, terus minum lelap, beli sendiri ya, jangan seperti itu, karena itu adalah kondisi gangguan kesehatan mental. Jadi ternyata pikiran buat mencoba bunuh diri itu nggak lama ya dok ya, bisa tiba-tiba gitu. Iya, karena kondisi juga, krisis itu ya. Sewaktu itu juga kita kayak, aduh kayaknya aku udah nggak penting, nggak ada harapan ini, mendingan daripada saya sakit hati terus, ya, langsung betul. aja nyoba bunuh diri. Iya, jadi kondisi sakit kronis itu juga bisa menyebabkan ini ya, apa namanya, orang itu putus asa begitu ya. Capek ya dok. Apalagi kalau diperberat, sudah diobatkan, mahal-mahal, tidak diminum gitu ya. Oh iya benar-benar. Ternyata kata-kata kayak gitu tuh nggak boleh dikeluarkan ya dok. Oke. Nah,
kita udah bahas tentang kesehatan jiwa, gangguan jiwa, depresi, bahkan sampai pikiran bunuh diri. Nah, kita bahas satu lagi, lalu kita akan langsung ke pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mika. Kayaknya udah gak sabar ya. Nah, terakhir nih dok, kita gabungkan. Iya. Depresi itu kan bisa dari bullying juga. Iya, betul. Sampai coba bunuh diri. Terus di masa pandemi ini, anak-anak nggak bisa ke sekolah, ya kan? Harus school from home, pakai laptop, nggak bisa interaksi sama teman-temannya. Biasanya kita, mungkin kita ada bete di rumah, kita bisa di sekolah hahaha sama teman. Iya, betul. Ini tetap di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Yang biasanya kalau bete ke mall atau kemana liburan, tetap di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu gimana dok? Banyak nggak? Semakin banyak nggak di masa COVID ini? Iya, banyak sekali. Jadi itu kejenuhan ya. Kalau parah kan disebut cabin fever syndrome itu. Orangnya jadi males, terus mengurung diri, cenderung emosional begitu ya. Badannya sakit semua begitu ya. Nah, sebetulnya kondisi daring itu di praktek klinis saya juga banyak ya pengalaman bahwa yang depresi itu bukan anaknya aja, orang tuanya juga. Terutama yang orang tuanya itu anaknya lebih dari 2. Sedangkan dia sekarang new normal kan harus bekerja nih. Dia itu khawatir, selalu cemas. Gimana ya dok? Saya tidak bisa mengawasi anaknya. Iya, benar. Apakah anakku tuh belajar beneran sih? Atau mampir ke yang lain-lain? Karena internet itu kan sangat luas ya. Iya dok. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan. Baik kecemasan, depresi, atau gangguan yang berat itu skizofrenia dan sebagainya. Benar-benar. Berarti emang pandemi ini berdampak sekali ya buat orang-orang yang sebenarnya biasanya bisa bersosialisasi, jadi nggak bisa bersosialisasi. Oke. Nah, kita masuk langsung ke komentar-komentar dari sahabat Mika ya. Ini ada pertanyaan dok dari sahabat Mika atas nama Ibu Cindy. Katanya dok, apakah orang yang pemarah atau cepat marah itu cenderung lebih tinggi resiko untuk depresi? Sebenarnya marah itu bentuk dari ekspresi diri. Daripada marah ditahan dan jadi depresi, sebaiknya marah itu dilupakan. Apakah benar dok? Oke, kadang kita kan memang kalau gagal atau tidak diturutin kita marah ya. Tapi marah itu yang positif, jangan yang destruktif gitu ya. Kalau mau marah, kita membuka mulut dulu, kemudian minum. Nah, sehingga kita terarah begitu, nggak jadi marah yang meledak-ledak, tapi kita membiarkan oksigen itu masuk ke dalam otak kita. Kita tarik nafas sebentar, sehingga kita nggak jadi marah. Karena orang yang habis marah itu juga biasanya habis itu menyesal. Iya, kenapa sih aku begini aja kok sudah ngamuk-ngamuk ya? Iya benar. Jadi sebaiknya tuh kalau sudah kondisi pandemi, juga orang yang habis keluar ya seperti Bu Cindy. Nah kalau habis keluar terus ini jangan langsung ini ya ditanya yang di rumah tuh, biarkan dia itu buka maskernya dulu, minum, istirahat sebentar. Nah kalau baru keluar begitu ya sudah sesek, di luar sudah takut ketularan, terus masuk di rumah belum diceritani panjang lebar itu kan dia jadinya marah ya. Atau kondisi walaupun nggak keluar di rumah terus itu kan sumpek juga tadi karena penyesuaian. Terus ini komunikasinya tidak efektif, jadi itu juga menyebabkan marah. Tapi kalau dipendam juga nanti jadi sakit, misalnya hipertensi, ya, gangguan metabolik itu misalnya kolesterol, diabetes. Karena stresor itu juga meningkatkan hormon kortisol, hormon kortisol itu berkaitan dengan organ-organ yang lain. Misalnya kalau di jantung ya darah tinggi, nanti akhirnya sakit gagal jantung. Kalau di paru-paru ya jadinya batuk-batuk. Terus semakin cemas karena takut COVID. Akhirnya ya kalau diperiksa, di rapid positif lah, cemas karena seperti itu. Kalau di lambung, nah ini biasanya lambung tuh simbolnya kasih sayang. Banyak sekali pasien yang ke klinik tuh keluhannya lambung. 70% katanya GERD. Terus diperiksa, karena nggak ada kelainan dikonsulkan ke psikiatri. Ternyata dia, yaitu tadi, cara mengkomunikasikan itu yang nggak betul. Jadi marah-marah, begitu.
Ada lagi dok, Iya. ada dari sahabat Mika yang namanya Ibu Yuri. Selamat siang dok, bagaimana caranya menanggapi orang yang mengancam untuk bunuh diri? Nah, selamat siang Bu Nuri. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi Ibu nanti bisa sebagai duta Promkes, jadi promosi kesehatan jiwa dalam upaya preventif itu tadi. Nah, banyak orang mengancam bunuh diri. Ada yang karena gangguan kepribadian histrionik, jadi dia mengancamnya tuh di keramaian, ingin diperhatikan, bahkan ditulis di Instagramnya, ya, ada yang dipaparkan gambarnya. Iya dong, suka ngepost foto-foto. Iya, karena kan ada ini ya komunitasnya aktifnya, juga iya. ya, komunitas suicide itu juga ada. Nah itu kita harus berhati-hati, jangan menganggap enteng. Kebutuhan dasar manusia yaitu dicintai, dilibatkan. Orang tuh nggak perlu terlalu banyak diberi nasihat, dengarkan aja, didampingi, ya. Nah, kalau di rumah kan bisa ya dengan sentuhan, dipeluk, begitu ya, didengarkan itu dia akan lega. Misalnya kalau dia di luar kota ya, kalau WA ya kita ini diberi kalimat yang positif. Kita tanggapi aja. Iya, udah. kita tanggapi, kita dengarkan. Terus setelah dia percaya pada kita tanya sebetulnya permasalahanmu tuh apa toh? Apa sumber masalahmu apa? Setelah mengetahui sumber masalahnya, kita bantu. Mungkin masalah dengan keluarganya, dengan temannya, kita bantu. Nah, sesudah itu pelan-pelan kita ini konsultasikan ke profesional terkait. Boleh psikolog, psikiater ya, kalau karena penyakit kronis ya ke dokter yang berkaitan. Karena banyak kan orang yang juga takut ke dokter nih. Iya, lagi masa pandemi dong. Iya. Tahan-tahan, nanti kalau udah parah baru terpaksa kayak gini. Padahal sekarang ini kalau konsultasi, kalau takut langsung kan bisa telekonsul nih. Di Iya, Mitra juga ada benar. ya. Di Mitra telekonsul ada itu ya dong. gimana? Nah, banyak yang nanya loh. Iya benar. Nih, kalau saya mau konsultasi via telekomunikasi, jadi kayak kita via WA untuk Mitra Keluarga Kenjeran, ini ada nomornya 0822 1000 80 80. Dicatat ya. 0822 1000 80 80. Jadi 1000 80 80. Nanti langsung aja klik hi dan untuk konsultasi lebih lanjut bisa langsung ke Dokter Yunias juga. Itu nanti klik hi aja, nanti sama admin kita akan dibalas dan ditanya mau konsultasi ke siapa. Enak kan, nggak perlu takut lagi ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya memang disarankan ke rumah sakit ya kita lihat dulu dari hasil dari telekomunikasinya itu, telemedicine kalau sekarang kita bilangnya. Iya. Karena di sini juga memperhatikan protokol kesehatan ya, khususnya di Mitra Kenjeran ini juga ruangannya terbuka, jadi risiko untuk tertular itu sangat kecil kalau kita memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya kita tetap pakai masker ya, menjaga kebersihan gitu dengan selalu cuci tangan dan menerapkan social dan physical distancing. Iya. Nah, karena kita tidak bisa menghindari virus itu, tapi kita harus hidup yang sehat dan adaptasi tentunya karena ini sudah 6 bulan. Mestinya kalau 6 bulan itu kita sudah memang new normal, sudah mulai beradaptasi. Terima kasih Bu Nuri. Iya, nih ada lagi dok, pertanyaan dari sahabat Mika atas nama David Plat AD. Ini mau nanya, mau tanya, kalau rasanya itu berpikir terus-terusan, itu terus sampai pusing itu gimana ya dokter? Ini saya nggak bisa interaktif ya, mikirnya tuh mikir apa Mas David itu ya? Iya. Mikir pacar kah? Mikir pekerjaan kah? Ya? Atau memikirkan yang lain, memikirkan orang tuanya, atau memikirkan masa depan, begitu ya. Nah, kalau kita memikirkan sesuatu, itu kita lihat dulu apa sih sebetulnya, apakah yang kita pikirkan itu sumber masalahnya atau dampaknya, begitu ya. Dilihat dulu. Terus sumber-sumber apa yang menyebabkan pikiran itu muncul. Nah, kita lihat dulu sumbernya apa, kemudian perilaku-perilaku apa yang muncul akibat kita timbul pikiran-pikiran itu, terus akibat yang timbul itu apa. Nah, setelah itu kita nyusun alternatifnya.
Barangkali pikiran yang terus-menerus muncul itu apakah suatu gangguan atau hanya situasional saja. Kalau situasional mungkin Mas David bisa relaksasi ya. Relaksasi itu mengatur nafas. Ya, tarik nafas, metodenya 6-7-8 ya. 6 menarik nafas, 7 ditahan nafasnya, kemudian dikeluarkan pelan-pelan lewat mulut 8 hitungan. Atau dengan mendengarkan musik yang disukai ya. Biar rileks ya. Iya, antara lain begitu. Oke. Terima kasih Mas David. Terima kasih Mas David. Ini ada, saya sih sudah balas komennya. Mungkin kalau nanti Mas David mau menceritakan masalahnya juga Iya. boleh atau langsung ya Karena bisa. manusia itu kompleks ya. Iya. Terus ini ada juga yang bertanya dok, tadi sih kebaca cuman ini udah hilang ke atas komennya. Iya. Cuman ini tentang beliau tuh tanyanya gimana cara menghadapi GAD. Jadi sampai nggak bisa tidur juga sih bawaannya, betul. gara-gara ada kecemasan. Gitu. Jadi GAD itu kan General Anxiety Disorder. Iya. Pinter nih yang tanya. Ya. Iya. Jadi kecemasan yang menyeluruh sepanjang hari itu memang sangat mengganggu dan tidak dibuat-buat. Sering tuh dimarahin ya. Ngono kok cemas. Bahasa Surabayanya ya. Iya, kalau gitu aja nasionalnya kok cemas. begitu aja kok dipikirin, Iya. begitu aja kok kamu cemas sih, masalah sepele begitu ya. Nah itu gejalanya yaitu selalu tidak bisa tenang, kalau duduk gini bergerak-gerak terus ya, selalu gelisah, main-main tangan, topinya dimainkan, maskernya, terus keluar keringat dingin gitu ya, sering kencing gitu ya, beraknya keras atau sering berak begitu ya, terus juga sering kaget nih, mudah panik. Nah, itu sumber-sumbernya memang banyak ya, bisa gangguan di zat kimia otak. Nah, terutama di GABA, terus dopamin, serotonin itu juga kalau rendah itu bisa menimbulkan suatu gangguan kecemasan. Nah, terapi awal yang bisa dilakukan seperti tadi yaitu dengan melakukan relaksasi. Terus setelah tenang kita bisa mulai, masnya itu bisa mulai menyusun kenapa ya kok cemas ya. Cemas itu juga biasanya timbulnya itu tidak tiba-tiba dari awal perkembangan. Mungkin saat 3-5 tahun itu mulai muncul suatu kecemasan, namanya kastrasi anxiety. Jadi enggak ketika dewasa itu berarti gangguannya dewasa. Jadi harus kita lihat sejak masa anak. Apakah ada gangguan kelekatan dengan ibunya atau gangguan kelekatan dengan ayahnya, itu nanti akan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Berarti dari kecil tuh kita bisa lihat ya dok ya, Iya. ada bakat-bakat ke arah yang gampang cemas gitu ya. Kayak gimana Iya. contohnya dok? Contohnya misalnya orang tua yang terlalu perfect ya, oh ini harus sempurna begitu, menimbulkan anak itu cemas ya, aduh nanti salah, aduh nanti ini ya, aku malu gitu ya. Atau anak-anak dengan kelambatan perkembangan itu biasanya nanti kalau besar juga banyak menjadi cemas, karena dia kan merasa ketika sudah mengerti, aku kok beda ya sama temanku ya, aku kok ini ya nggak bisa mengikuti mereka ya. Jadi anak itu harus kita terima apa adanya, lebih kurangnya itu ya memang seperti itu. Dan Manusia kita bisa kan bantu berbeda ya dok ya, supaya Iya. meningkatkan kekurangan itu jadi kelebihan. Ada lagi dok yang bertanya, sahabat Mika atas nama Nike Dwi Setiawati. Selamat siang dok, mau bertanya apa ada tanda-tanda khusus atau ciri-ciri orang depresi yang akan bunuh diri? Selamat siang, ini Mbak atau Bu Mika ya, pertanyaannya itu memang bahaya sekali loh, suicide itu. Nanti lo tahu-tahu kok ini ya sudah terjadi. Jadi Iya. pertanyaannya bagus diantisipasi dulu. Jadi kalau seseorang tuh mulai ada perubahan perilaku ya, mulai tampak sedih ya, hilang minat, mulai mengisolasi diri. Apalagi dalam kondisi pandemi itu kita sulit untuk melihat ya, apakah dia mengisolasi ataukah dia belajar atau apa, karena komunikasi semua lewat HP. Jadi sebaiknya seseorang itu jangan menyendiri gitu, walaupun berkomunikasi lewat HP tetap harus terhubung dengan saudaranya, dengan temannya. Lah kalau memang kebetulan orang itu tinggalnya sendiri dan ada gejala-gejala mau seperti itu, ya di WA misalnya, kalau nggak bales gitu coba ditanyakan di lingkungan sekitarnya gitu ya. Apakah
ini ya, kan di rumah tuh pasti ada ya orang yang lain. Terus juga kalau sudah ada seperti itu dihindarkan benda-benda tajam gitu ya. Terus benda-benda yang bisa diminum yang apa misalnya semprot begitu ya, obat-obatan itu juga jangan terlalu lama. Biasanya kalau psikiater memberikan obat itu maksimal kan 2 minggu kalau pasiennya masih baru. Karena kalau kondisi kalut ya seperti tadi itu, ambivalen, terus impulsif, enggak dipikir begitu. Nggak mikir jangka panjangnya nanti Iya. gimana gitu. Nah, kita kan udah tahu nih ciri-cirinya kalau orang yang depresi sampai mau bunuh diri. Iya. Gimana kalau sebagai kita yang mungkin wah kayaknya aku nih punya pikiran untuk bunuh diri tuh. Gimana caranya supaya kita nggak sampai jatuh ke lebih dalam, sampai mau bunuh diri dan bunuh diri beneran, Dok? Kita sebaiknya bercerita kepada orang tentunya yang bisa dipercaya ya. Ibunya kah, temannya kah, banyak yang di klinik seperti itu. Dia bercerita ke temannya, jadi temannya yang membawa dia ke klinik begitu ya. Karena rasa ini ya tidak berdaya, putus asa, itu tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Iya. Nggak nyangka ya, Dok ya. Nah, iya. apa yang jarang kita perhatikan. Soalnya kadang orang-orang lebih memperhatikan, wah nanti kolesterol, wah nanti darah tinggi, tapi nggak pernah memperhatikan ada di balik kolesterol dan darah tinggi itu bisa juga bisa timbul suatu gangguan kecemasan dan depresi tadi ya. Dan itu bisa mempengaruhi kolesterol dan darah tingginya bisa makin parah ya, Dok ya. Iya. Kita balik lagi nih, ada pertanyaan dari sahabat Mika yang masih belum terjawab. Nih, atas nama Bapak Andrian Nur Pratama, Dr. Yunia selamat siang, izin bertanya, apakah orang yang sering merenung dan menyendiri itu menandakan depresi ya, Dok? Terima kasih. Selamat siang Pak Andrian ya. Jadi orang yang merenung dan apa tadi? Orang yang merenung dan suka menyendiri. Orang merenung dan suka menyendiri. Nah, itu belum tentu juga depresi ya. Mungkin tipe kepribadiannya memang seneng ini ya, apa mencari ide. Kalau nggak bisa belajar rame-rame, begitu juga ada orang yang merenung tapi merenung yang positif. Artinya untuk mencari ide-ide, untuk fokus dalam belajar, fokus dalam pekerjaannya, itu belum tentu depresi. Nah, yang dikatakan depresi itu kalau merenungnya terus-menerus, isolasinya terus-menerus. Atau bisa juga itu gangguan kepribadian ya, siswa itu dia nggak suka terlibat. Ada yang seperti itu. Lebih kayak orangnya introvert gitu ya? Bukan depresi tapi nggak bisa bersosialisasi, dia berprestasi, bagus. Tapi kalau ini terlibat nggak bisa, nggak nyaman begitu. Dok, sebenarnya nih kalau kita mau lihat jangka waktu berapa lama kita bisa dibilang wah ini jangan-jangan gangguan jiwa nih gara-gara dia sudah menyendiri terlalu lama gitu. Nah, kondisi tadi ya gangguan suasana perasaan sedih, hilang minat, terus mudah lelah, sulit konsentrasi begitu ya. Berat badan bisa menurun atau meningkat karena appetite-nya kan ada yang meningkat, ada yang menurun. Ada yang tidur terus, ada yang tidur tidak bisa tidur sama sekali, gangguan tidur ya. Itu minimal 2 minggu. Kalau berturut-turut seperti itu, terus dengan pendekatan tidak bagus, nah, itu harus segera ke klinik ya. Kalau tidak nanti bisa timbul halusinasi. Halusinasi itu apa? Yaitu ini misalnya halusinasi dengar. Jadi kita kan bisa menerima informasi ini dari panca indera kita kan. Kita saling bertatap mata, terus telinga kita mendengar gitu ya, dari gerakan bibir gitu ya. Walaupun ditutupi masker kan maskernya juga bergerak-gerak nih. Juga ini postur tubuh kita begitu ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, nah itu bagaimana kalau ada gangguan, jadi tidak ada pencerapan tapi aku kok merasa ya seolah-olah misalnya ya mendengar wah Dokter Vidya nih ini loh benci sama aku nih. Merasakan seolah-olah tatapan matanya itu loh curiga. Nah, itu bisa timbul seperti itu. Nah, itu sangat bahaya sekali. Karena bisikannya tuh nggak ada bisikan yang baik loh. Ayo jalan-jalan ke mall tadi nggak ada. Ayo belajar gitu nggak ada. Terus mati aja misalnya seperti itu ya. Atau itu dokter itu mau membunuh kamu.
Daripada dibunuh, aku mati sendiri aja, mungkin begitu ya. Iya. Wah, bahaya juga. Iya, jadi bisikannya tuh bisikan yang negatif. Seperti itu. Tuh, sahabat Mika, yang punya 2 minggu terakhir ini punya perasaan yang nggak nyaman, ada concern yang sampai ya mungkin sahabat Mika ini nggak berani cerita ke keluarga atau ke teman, bisa langsung cerita ke yang sudah profesional. Jadi terjamin pasti. Maksudnya kadang kan kita ngerasa kok di keluarga ini dibocorin ke keluarga satunya, kalau di teman dibocorin ke teman satunya. Kalau ke profesional kita punya namanya intinya kita sudah janji support group ya, ada support grupnya juga, kita sudah ini sudah memang kerja kita memang nggak boleh membocorkan apa-apa. Jadi kalau memang ingin langsung konseling ke Dokter Yunias, bisa langsung tadi ke WhatsApp-nya itu yang nomornya 0822 1000 80 80, langsung ketik hai, nanti bisa dibahas oleh admin kita dan langsung bilang ingin konsultasi ke Dokter Yunias. Itu sebelum semakin terlambat loh saudara-saudara, ini kan masa pandemi ya, kita ini masih muda, apalagi yang muda-muda tuh yang masih punya masa depan cerah, jangan sampai gara-gara pikiran sempit yang sesaat kasihan keluarga juga ya dok ya. Iya. Gak nyangka loh dok, kita ini sudah ngobrol lama ya. Sudah saking asiknya ya. 41 menit ya dok. Ya. Tapi masih ada beberapa pertanyaan yang masih bisa kita jawab sambil menunggu closing time-nya. Ya, makanya sahabat Mika, sebelum closing time, mari tanya-tanya. Ini ada nama Bapak Andro Darmawan. Apakah di Mika Kenjeran ada program khusus untuk pasien depresi maupun dengan ide suicide? Jika perlu opname, apakah ada ruangan khusus dok? Oke. Kalau di sini mungkin yang bisa menjawab Bu Dokter nih. Iya, kalau ruangan khusus nggak ada. Cuma kalau memang Bapak konsultasi ke kita, terus nanti dari Dokter Yunias ada keperluan untuk dirawat inap, nanti mungkin di lantai 3 itu ya disediakan yang ruang khusus itu ruang khusus bisa atau ruangan yang biasa bisa. Cuman kan nanti kita akan ada khususnya itu, maksudnya kita beritahu ke perawatnya supaya diperhatikan lebih seperti itu. Tapi yang kita lihat dulu, konsultasi dulu ke Dokter Yunias apakah perlu sampai rawat inap tuh. Karena biasanya kalau memang kondisi berat memang perlu rawat inap ya, karena membahayakan nyawa. Benar. Mungkin di resume nih Bu Dokter. Iya, ini benar, nanti saya harus resumenya nanti ya. Cut gitu, harus kita kasih tahu ada program apa aja di Mitra. Iya. Terus ini ada lagi dari Ibu Nika lagi yang tadi sudah bertanya. Apakah ada cara khusus untuk mencegah orang depresi yang mengarah dan mau bunuh diri? Apa cukup hanya dengan diajak ngobrol-ngobrol atau bagaimana ya dok? Iya, kalau kondisinya ini masih ringan Bu Nika, memang harus dilibatkan karena kebutuhan dasar manusia kan dilibatkan ya, dicintai sebelum kita mau aktualisasi diri. Tetapi karena penyebab depresi itu juga banyak, bisa dari sakit yang kronis, terus gangguan zat kimia otak, maka tentu saja kalau kondisinya berat, dia harus dibawa berobat dulu untuk memperbaiki fungsi di otaknya itu ya. Karena selain neurotransmitter tadi dopamin yang mengatur motivasi, norepinefrin itu mengatur pola tidurnya, energinya. Nah, kalau serotonin itu mengatur makannya ya. Nah, kalau kurang juga bisa impulsif tadi, tiba-tiba mau bunuh diri. Makan minum, nyeri juga ya. Salah satu penyebab bunuh diri yang terbanyak juga karena nyeri kronis. Nah, kalau kondisi itu tidak diperbaiki, tentu saja nanti bisa menimbulkan risiko bunuh diri. Dan obat-obat dalam psikiatri itu tidak menyebabkan ketergantungan atau menyebabkan teler gitu ya. Yang ditakutin pasien-pasien itu kan kalau minum obatnya jiwa tuh terus ngantuk gitu, nggak bisa kerja. Nah, itu tidak, walaupun yang insomnia pun, yang gangguan tidur tadi ya bukan ditidurkan 24 jam, tapi tidurnya berkualitas. Dalam kondisi pandemi ini kan kita harus tidur paling enggak 7-8 jam, supaya tidak terkena sitokin storm itu ya, sitokin storm itu yang bisa menyebabkan COVID itu tadi. Jadi sebaiknya memang kalau kondisinya sudah ancaman bunuh diri, nah itu pendampingan berjalan bersama-sama dengan konsultasi ke psikiater setempat gitu. Nah, oke.
Untuk waktunya nggak keras ya dok ya, benar-benar Iya, sudah mau habis. asik ngobrol ya. Iya. Terus ini kita mau review lagi ya dok. Oh Kita iya, udah bahas. silakan. Tanggal 10 September 2020 itu diperingatin dengan World Suicide Prevention Day. Jadi kita hari ini khusus berbicara tentang dibalik pikiran bunuh diri ya dok ya. Salah satu tanda depresi beratnya itu apa? Ya tadi ternyata bisa aja orang-orang yang mau bunuh diri itu udah ngasih signal ya dok ya. Kayak kok kayaknya aku nih ngerasa sudah nggak diperlukan lagi. Iya. Kayaknya aku mendingan lebih baik mati aja. Baik mati karena ngerepotin nih. Toh nggak berguna. Nggak berguna itu ternyata nggak cuman omongan ya dok ya. Orang yang bisa ngomong kayak gitu tuh sebenarnya sudah bisa jadi signal dari dia. Nah kita yang di sekitarnya ini harus aware, harus bisa jadi pendengar. Kenapa? Ada masalah apa? Biarkan dia cerita dulu ke kita. Kalau dia sudah punya kepercayaan dari kita, baru kita tanyakan sebenarnya masalahnya itu apa. Iya, jangan terlalu cepat menasehatin, dengerin dulu gitu ya. Terus kita tahu jiwa yang sehat itu diperlukan untuk masa depan juga, untuk kesuksesan kita. Jangan sampai kita punya gangguan jiwa. Kalau misalnya gangguan jiwa nanti ya bisa macam-macam, apalagi di masa pandemi ya dok ya. Bisa ke organnya ya, jadinya sakit tubuh nanti. Jadi gangguan jiwa nanti bisa ke arah depresi bisa sampai menyebabkan bunuh diri. Nah sebelum itu terjadi jangan lupa konsultasi ke pihak-pihak yang sudah profesional. Salah satunya bisa melalui WhatsApp dari Mitra Keluarga Kenjeran yang nomornya tadi 0822 1000 80 80 supaya nanti enggak terjadi hal yang tidak kita inginkan, apalagi di era pandemi ya dok ya. Oke. Ini waktunya sudah nggak terasa ya. Iya dok, nggak terasa ya. Asik seru sekali soalnya kebetulan saya tertarik sama problem ini, soalnya banyak sekali pasien-pasien yang datang ke IGD bilang, dok saya nggak mau, takut depresi kok dirawat di isolasi. Nah sebagai terakhir ya, tips-tips supaya kita tetap punya jiwa yang sehat di masa pandemi dok. Khususnya untuk masyarakat juga tim kesehatan dok. Iya, jadi kita harus balance ya antara ini tugas kita, memang tugas kita ini banyak, tetapi kita harus ada me time juga, terus ada family time. Selain itu kita juga harus menjaga makanan yang sehat juga. Ya, makanan yang sehat itu yang bagaimana ya? Ya yang alami, yang bisa kita ini sehari-hari. Sebetulnya yang buah-buah yang sederhana ya, misalnya tomat, ya, terus pisang itu kan mudah didapat ya. Apel itu juga bagus ini untuk pencernaan dan mencegah depresi. Terus minuman tradisional nih, bukan promosi ya, tapi ini memang benar, kayak kunir, jahe itu juga bagus kan, madu. Jadi menjaga stamina tubuh kita. Apalagi kan orang takut kalau jangan lupa olahraga ya. Terus berjemur. Ya, berjemur itu banyak pertentangan nih. Jam 8, jam 9, jam 10 sudah nggak apa-apa sebisanya. Tentunya kalau tambah siang ya berjemurnya lebih sedikit gitu ya. Jangan sampai 3 jam, 10 menit. Nanti 3 kali lebih baik daripada 1 jam tapi seminggu sekali. 3 jam ya. Dan yang sangat penting yaitu harus istirahat. Kita harus tidur yang cukup supaya sehat. Nah, itu. Monggo, Bu Dokter. Siap. Pertanyaan terakhir dari kita jawab untuk yang terakhir dari sahabat Mika atas nama Ibu Septi. Oh, masih ada. Iya, ini di detik-detik terakhir mumpung. Obat tidur tuh memang bisa bikin efek samping ya dok ya. Maksudnya gara-gara obat tidur bisa jadi kepribadian depresi gitu dok. Sebetulnya ini ya bukan obat tidur. Kalau psikiater tuh memberikan obat tuh kayak muscle relaxan, jadi kita rileks. Efek sampingnya tuh yaitu tidur, begitu ya. Jadi bukan obat tidur yang dikatakan penenang ya, sering dikatakan itu, jadi kan takut. Kalau penenang nanti pil koplo itu ya, itu bukan. Yang kita berikan itu yaitu untuk rileks. Nah, selain obat nggak bisa, kalau psikiater tuh makanya lama, karena selain obat badannya farmakologi juga ada obat jiwa, yaitu seperti misalnya psikoterapi suportif. Jadi pasien tuh banyak bercerita, kita mendengarkan, terus ngomongnya tuh bukan seperti orang awam, juga ada pendidikannya, yaitu terapi kognitif untuk merubah pola pikir yang distorsi tadi ke arah yang benar.
dan juga untuk ini mengembangkan pola tadi coping mechanism yang disebutkan itu, pembelaan ego yang lebih matur. Misalnya tadi dikatakan jelek, cebol, biarin, walaupun jelek, cebol, tapi dokter misalnya seperti itu ya. Jadi kita lebih menghargai diri kita, itu yang penting, dan menerima kita secara apa adanya. Karena orang itu tidak ada yang sempurna, ada yang kurang ini, ada yang lebih ini, sehingga saling melengkapi. Kalau tidak kita akan menjadi sombong gitu ya. Quote of the day banget ya sahabat Mika. Jadi kita harus bisa menerima diri kita sendiri supaya orang lain bisa menerima diri kita. Iya, kan, Dok? betul. Oke, nggak terasa sudah habis waktu kita, Dok. Sudah habis. Lain kali nanti disambung lagi. Iya, terima kasih banyak Dokter Yunias sudah mau menemani saya hari ini untuk bahas tentang depresi, bunuh diri, gangguan jiwa. Terus ya saya jadi banyak informasi tambahan, nggak cuma sahabat Mika tapi saya juga. Nanti saya bisa bantu sahabat Mika yang mungkin konsultasi langsung atau datang ke IGD dengan keluhan apa juga bisa. Nanti saya arahkan ke Dokter Yunias juga bisa. Atau masih takut ke rumah sakit boleh via WhatsApp seperti yang tadi kita bahas, nomornya 0822 1080 80. Langsung ketik hai, nanti minta dihubungkan ke Dokter Yunias. Menjawab pertanyaan tadi, untuk di Mitra Keluarga Kenjeran kita menerima untuk gangguan pasien dengan gangguan kejiwaan tapi yang stabil, intinya yang tidak ada tidak memerlukan pengawasan yang sangat ketat. Contohnya ya lebih tepatnya kalau sudah ada keinginan untuk bunuh diri itu kita harus ke rumah sakit yang khusus. Jadi karena di sana perawatnya itu sudah terlatih, terus bisa 24 jam ada dokter jaga yang udah terlatih dengan orang-orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Lalu terakhir ada pertanyaan satu lagi. Soalnya jarang-jarang kan sahabat Mika ini bisa. Nah, ini tuh. Cukup menarik sahabat Mika ini cukup aktif ya. Terima kasih sahabat Mika semuanya. Dokter, jadwal praktek dokter itu kapan aja? Bisa telemedicine sudah bisa. Telemedicine bisa. Iya. Jadwalnya kalau telemedicine bisa janjian ya dengan ini marketingnya mungkin ya. Kalau jadwal praktek saya nih hari Senin sama Kamis. Senin sama Kamis. Iya, sore ya. Sore ya. Itu jam 6 sampai 7 malam. Jangan lupa reservasi dulu atau maksudnya daftar dulu supaya bisa dapat slotnya. Tuh. Hari Senin dan Kamis. Jangan lupa Senin dan Kamis atau lewat telemedicine ya, Dok ya. Terus adalah juga bagaimana dalam menangani pasien yang mengalami depresi berat karena sering dan banyaknya dalam mengkonsumsi obat yang harus diminum rutin. Ini atas nama Bapak Jalil Junod Fadlan. Jadi cara kalau COVID ya, Dok. Obatnya kan banyak, bikin stres, itu gimana Dok? Nah itu juga harus pemahaman dulu ya, apa manfaat obat itu, kenapa kok minum obat yang banyak. Jadi sebagai pasien monggo boleh bertanya ke dokternya. Hak pasien adalah berkomunikasi dengan dokter, begitu ya. Kalau banyak tetapi di bawah pengawasan dokter, tentunya obat itu tidak menimbulkan interaksi yang negatif ya. Kalau memang Bapak Jalil merasa terlalu banyak, boleh bertanya, tidak usah malu, segan atau takut disalahkan. Iya, benar dong. Itu adalah hak pasien, Pak Jalil, monggo bertanya ya. Nah, untuk mengurangi ini konsumsi obat yang banyak ya Bapak Jalil menjaga kesehatan ya, nurut nasihat dokternya kan selain obat farmakoterapi itu juga ini kan Pak diberitahu ya, jangan makan yang asin-asin misalnya. Seperti itu, kita nurut ya. Iya, biasanya kadang orang-orang datang itu dengan kayak, ya ampun Dok, obatnya banyak sekali ya. Harus tahu jadwalnya, ini jam berapa, jam berapa tuh bikin stres, terus kayak udah malas minum obat, nanti tambah sakitnya tambah parah. Sementara ngikut dulu sambil menjalankan perintah dari dokternya itu, Pak, diet ini lah, nanti 3 bulan lagi kan diperiksa lab ulang. Kalau baik kan tentunya dosisnya diturunkan kan. Benar. Nggak mungkin kan obatnya itu malah bikin jelek, nggak mungkin. Iya, dokter kan ingin yang terbaik untuk pasien-pasiennya. Karena kalau misalnya hipertensi
tidak minum obat rutin kan nanti tambah komplikasi, Pak. Iya. Bisa stroke, ya kan. Kalau kolesterol tinggi dibiarin ya lama-lama juga nanti menyerang organ yang lain. Bisa timbul keganasan juga. Itu nanti akan semakin kompleks. Jadi intinya adalah komunikasi, nggih, Pak Jalil. Nggih. Oke. Ini sudah benar-benar terakhir ya. Kita nggak kerasa loh, Dok, 1 jam Iya. ya. Terima kasih lagi. Jadi saya terima kasih lagi sudah nemanin saya dan Dokter Yunia sudah mengikuti acara live hari ini yang kita bahas tentang dibalik pikiran bunuh diri, salah satu tanda depresi berat itu apa. Kita bahas tentang kesehatan jiwa, gangguan jiwa, sampai gangguan mood yang depresi khususnya. Terus kita juga bahas tentang ciri-ciri orang yang mau bunuh diri. Ternyata tuh dia bisa kasih pesan sebelum dia mau bunuh diri. Jadi kita harus aware. Biasanya ada surat-surat gitu ya, pesan-pesan gitu ya. Terus sampai Dokter Yuda juga udah bilang kalau orang ya, maksudnya anak kecil itu dari masa di kandungan ya, Dok ya, sampai dia dari bayi itu menentukan nanti dia dewasanya seperti apa. Jadi pola asuh, lingkungan, genetik juga dari diri sendiri itu berinteraksi nanti ya. Nanti interaksinya adalah menghasilkan jati diri kita itu siapa. Kuncinya quote kita hari ini, kita harus menyukai diri kita sendiri supaya orang lain menyukai diri kita sendiri. Diri kita juga. Jadi kita harus terima kalau kita ini nggak sempurna supaya kita bisa mencari tahu gimana supaya jadi lebih baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ada pesan terakhir atau? Ya, terima kasih sahabat Mika, terima kasih moderator. Salam sehat mental. Siap. Iya. Terima kasih sahabat Mika. Sampai jumpa lagi di acara live IG, live talk show IG Mitra Keluarga di khususnya Mitra Keluarga Kenjeran di waktu berikutnya. Besok ada live berikutnya, kita bahas tentang vaksin anak jam 1 juga, jam 1 siang sampai jam 2 siang. Sampai ketemu lagi.